Halo semuanya, gimana sehat? Mana si tukang resek ini? Maskotnya mana nih? Maskotnya nggak ada. Lukito, nggak ada ya? Yago. Kamu nggak cuman ini aja kan? Nggak cuman masuk Zoom terus gue tinggal kan? Enggak aku. Ya siap ya. Jadi gini, sebelum kamu masuk ke kuliah saya, ada baiknya itu kamu langsung buka Unity. Sudah bisa ya ngambil-ngambil. Jadi kan kita udah ada Bayat Game. Di Bayat Game kan kita udah jelas toh. Itu isinya apa. Kalau kamu mau ngambil cuman beberapa aja, kan bisa mulai dari sini. Dari project toh. Project ini kamu tinggal klik kanan. Import your asset kalau mau pakai cara sopan. Kemudian cari lokasinya di mana. Address, import. Ya. Ini kalau mau nyari-nyari new asset gitu. Kamu mau cara kasar ya harus bongkar naik. Jadi bang, id, kemudian Unity, idle, satu kali klik di drag. Nah, ini bisa pakai cara gitu. Terus ambillah sebuah pohon. Mana pohon? Pohonnya di mana ya? Environment, kemudian PNG 512, ambil pohon. Nah ini bisa kayak gini. Jadi bisa kamu dibuka satu-satu. Ya, cari lokasinya di mana. Ingat ya, yang diambil itu file gambar aja. Terus siapa ya ceritanya? Sambil nge-review minggu kemarin, ini kalau saya taruh, bang, seperti ini. Siapa ini? Diklik propertinya dulu, di set. Pastikan bahwa dia itu adalah sprite 2D dan UI. Ini dulu. Kalau sudah, pixel per unit itu sebenarnya lihat dari desainnya ya, dia bikin ukuran kotaknya itu berapa kali berapa, aku nggak tahu. Satu kali masa satu, nggak tahu ya. Ini biasanya tergantung desainnya. Yang ini tak ganti multiple, kenapa? Karena saya mau bongkar isinya. Kemudian apa? Filter mode, apa ini? Bentar kok, masih ngimport aset. No filter. Poin, betul. Kemudian yang apa lagi? Mesh ya. Yang full rect. Nah, dipastikan kita buka sprite editornya, lalu slice-nya biarkan otomatis aja, kemudian kita slice. Close, apply, dan kita dapat ya, taruhkan karakternya. Lakukan hal yang sama ya. Jadi kalau yang grace ini perlu nggak sih dipotong? Nggak perlu kok. Ya. Tapi ingat tetap di setting ya, mesh type-nya full rect. Kemudian filter mode-nya no filter, crop-nya nggak perlu ditauti, fine, taruh. Dan yang terakhir ini keluar KB, klik ya, klik multiple, kemudian ini full rect, ini no point, kemudian sprite editor, apply, slice, automatic slice, plus apply. Buka, kita mau keluarin pohon. Oke, kalau sudah, sekarang sebelum kita bermain-main dengan ini, saya akan menunjukkan kepada kalian semua. Lebih baik jalannya dikasih namanya komponen box collider. Nah, kalau sudah diduplicate, jangan lupa dikasih nama ya. Duplikatnya bisa klik sekali Ctrl D, nanti muncul di bawahnya, terus gunakan panah, pindahkan aja. Sudah? Kalau sudah dites ya, di play, kita lihat game. Saat kamu di play, ini adalah gambar tampilan ya gamemu, tapi kamu bisa mode ngedit. Jadi dalam mode play, kamu kembali ke scene, kamu ngedit ini bisa. Misalkan tiba-tiba kamu masukkan objek yang lain, itu bisa. Jadi sambil ini ngeplay, sambil ini ngedit, bisa. Jadi scene-nya misalnya mau ganti di sini. Ya. Tapi ingat, ini adalah mode di mana kamu mau nyoba, misalnya ngecek gitu ya, hasilnya bagus apa enggak, ngecek. Tapi setelah kamu stop, hasilnya lengkap. Hasilnya hilang semua, jadi hati-hati. Jadi karena dalam Unity ini kamu bisa dalam mode ngeplay game, terus kamu bisa nambahin sesuatu. Tapi saat kamu nambahin begitu ditutup atau
udah nggak dijalankan lagi, yo hilang update. Ya, jadi hati-hati. Saya langsung taruh di luar itu. Diketik skripnya ini siapa? Misalkan untuk si merah ya, si merah. Di skrip ini nanti rencananya mau taruh si merah SM. Enter. Oke, kalau sudah skrip si merah buat. Oke, skrip si merah begitu dibuat, nggak bisa kamu gunakan karena butuh objek. Objeknya siapa? Ya saya mau letakkan itu di si merah. Caranya adalah klik aja objek yang mau kamu pakai, kemudian tarik aja si merahnya ke sini. Jadi jangan dibuka dulu perintahnya supaya aman. Jadi ditempatkan dulu ke karakternya, barulah kamu ngedit. Ngeditnya ya apa? Ya saya klik 2 kali. Nah ini adalah koordinat. Ya, ini standar. Start apa, update apa. Start itu adalah perintah-perintah yang nantinya kamu gunakan saat pertama kali dijalankan, dan itu cuma sekali dijalankan di start. Update itu perintah yang akan selalu berulang terus jalan. Jadi kamu harus membagi kapan kamu meletakkan script itu di hang langsung Pak. Ya, siang. Oh pakai project lama nggak apa-apa. Ya ini ya, ada start, ada update. Nah sekarang mengenai moddingnya dulu deh. Moddingnya itu ada beberapa tipe data yang umumnya digunakan. Pertama adalah bol. Bol itu boolean. Itu misalkan status. Jangan menggunakan perintah-perintah yang dipakai sama C# di Unity-nya ya. Jadi misalkan bol terus kamu kasih bol, ini ambigu nanti ya. Jadi kalau biru itu jangan dijadikan nama variabel. Status ku gitu ya. Nah, isinya di sini status ku sama dengan bol. True atau false. Defaultnya false. Ya ini tipe data boolean. Lalu biasanya itu ada float. Float itu biasanya untuk mainan-mainan posisi, itu pakai float di X. Nah, float itu bisa kamu menggunakan perintah misalnya 0,3 F. Ada embel-embel F ya. Jadi 1,3 F. Seperti itu. Lalu integer, kalau mau bikin angka, misalnya nilai, bisa pakai nilai adalah. Lalu apa lagi ya? Boolean, oh string misalnya nama. Nah kan bisa pakai nama diisi dengan si merah. Bisa. Apakah ini aja? Masih banyak. Lalu menariknya di sini adalah kamu bisa ngisi inisialisasi pertama kali itu di editornya. Jadi di game ini ya, ini kalau kamu simpan ya, kan nilai statusku dx, nilai nama ini kan tidak muncul. Kamu lihat. Ini disimpan di script, variabelnya disimpan di script. Jadi kamu nggak bisa, nggak ada apa-apa di sini. Memang karena nilainya kamu patenkan di dalam. Nah menariknya waktu kamu menggunakan Unity itu kamu bisa menambahi kata kunci public. Nah, kalau menggunakan kata kunci public, ini nggak usah diisi di sini bisa. Ya. Save. Kamu lihat hasilnya. Dia ketambahan sesuatu yang bisa kamu isi. Jeng jeng. Gitu. Ya. Jadi bisa kayak kamu pertama kali saya mau true, ya, kamu centang. Kenapa kok muncul statusku di sini ya? Karena dari script itu kamu menggunakan aktif public. Jadi kalau kamu public semua, berarti kan nggak usah diisi, ya toh, nggak usah diisi di start kan, buang aja. Kamu bisa semuanya ngisinya dari sini. Save dulu. Tuh, buka semua nih. DX-nya jadi nilainya 1. Ini apa 0,3. Terus namanya ini berarti 0,5. Namanya sin. Jadi
bisa tahu. Ya, jadi kamu bisa memberikan nilai itu ya, yang kamu taruh di skripnya sini. Jelas? Sampai sini. Jadi kamu nulis program, nilainya bisa kamu letakkan di sini. Tapi jangan dikasih publik semua ya. Ini kan sebagai contoh, misalnya kan kamu ngeditnya di sini. Nilai-nilai parameternya di sini ya, kamu bisa pakai kata kunci publik. Tapi kalau enggak, ya berarti nilainya kamu simpennya di filenya. Ngerti? Kalau kamu tak save, ya hilang. Di sini nggak ada. UPG. Nah, ini keren. Kenapa kok tadi kasih public itu gini? Public. Objek. Sebetulnya kan di sini kan. Kalau public berarti kan dia minta dong. Tuh, kan public kan minta. Nah, mintanya ngambil dari mana? Nah, kerennya Unity di sini. Kalau memang kamu mau bikin program itu berinteraksi dengan sesuatu, di mana sesuatu itu udah punya script, terus dari script satu ke script lain itu mau berinteraksi, itu pasangkan dulu objek yang menjadi target. Lah. Nah, dengan cara seperti ini, maka di script Chimera nanti bisa mutak-mutik pohon. Kenapa? Karena pohon ini sudah ditangkap sama scriptmu. Nggak percaya? Tunjukin. Kan saya sudah dapatkan pohon. Berarti saya bisa dong membuat program pertama kali dijalankan pohonnya hilang. Jadi apa? obj titik set aktif sama dengan all. Bener nggak ya? Aku lali deh. Coba ya. Lupa ingat saya. Lo hilang dong pohon. Lo kok iso? Itu ya bisa ya. Karena kan kamu ngambil pohon ini, kamu tempatkan di script merah. Ya otomatis pohon ini sudah bisa diutak-utik sama script kamu. Nah, ini yang nantinya banyak kita gunakan ketika kita mau bikin game. Misalkan karakter ini punya area-area yang nantinya bisa diambil. Nah, kamu bisa istilahnya dibikin statik dulu loh. Jadi area-area itu yang bisa diambil ditempatkan dulu ke script kamu. Baru bisa kamu lakukan apa. Kalau memang kamu bikin seperti ini, berarti kan nyari objeknya. Nah, objeknya nyari itu bisa pakai kata kunci ini, obj sama dengan game objek yang paling define. Ini siapa namanya? Siapa namanya? Grass. obj titik set aktif. Kedua cara. Harusnya hilang. Coba ya. Duh, sih hilang kemana ini? Oh iya sih Grace ya, sorry. Harusnya siapa? Pohon. Nah, kan bisa pakai cara seperti ini. Tapi yang paling enak ya nge-hack tadi. Jadi langsung ditarik-tarik. Ya, bisa kayak gini ya. Jadi variabel game object digunakan untuk nyari objek. Kamu bisa dengan cara seperti ini. Atau kamu gunakan cara hack seperti ini. Public object. Itu kamu kasih kata kunci public, maka otomatis di gamemu, di scriptnya ya kan, scriptnya si merah kan, dia punya kosongan, tinggal ditarik. Siapa yang mau kami bilang? Oke. Ya. Nah sebenarnya kalau mau bikin dinamik biar nggak error itu bisa kamu kasih obj dari mandul ya. Paling kalau gini itu kayak gini ya, ini tak biar nol. Ini bisa error ini. Kalau suatu ketika objeknya nggak ada itu. Kalau objeknya nggak ada ini harusnya. Nah ini ya, ini error. Karena dia nggak nemui objek. Terus kamu suruh bawakan error. Ada variabel objek Chimera assignment bla bla bla. Nah ini kalinya bisa kayak ini. Oke, jadi kalau kosongan pun masih bisa jalan.
error kan? Ya itu yang dicek gitu. Tapi kalau kamu kasih isinya pohon, ya 18 pohon hilang. Ya, seperti itu. Jadi kamu bisa pakai dua cara untuk bermain-main dengan sekitar, menggunakan kata kunci public M object, atau kamu bisa menggunakan kata kunci find. Tapi find itu lihat namanya ya. Di cara kedua adalah dengan mencari. Jadi nampung ya. OBJ ditampung di game object, G-nya besar. Jadi game object itu artinya apa? Dia nyari keseluruhan di sini. Titik find. Find-nya langsung namanya yang ada di situ. Makanya namanya juga kembar. Forward space. Bisa. Jangan dua-dua dipakai. Bingung nanti. Pilih salah satu. Mau pakai yang gini, ya sudah kamu tulis. Mau pakai yang gini, ya sudah ini tutup lah. Tapi ini juga pengaruh sih, sebenarnya ini nggak ditutup ya, ini gini. Karena kan belum tentu yang namanya find pohon itu ada. Error OBJ. Oh ini gede. Nah. Ya, bisa seperti ini. Nah, hilang. Wis. Oke, maju ke update ya. Nah, di update ini apa? Update ini hati-hati. Update itu biasanya digunakan untuk mendeteksi input. Jadi update ini jalan terus. Jadi kamu minta debug titik log untuk yang kita punya apa? DX. DX kita isi dulu nih. DX sama dengan 1 ya. Jadi ada float DX. DX sama dengan 1. Ingat ini float ya. Jadi nanti munculnya ya 1, bla 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 bla. Terus tak kasih perintah di debug titik log DX. Hasilnya kayak gini. Loading thread. Lihat dan konsol. Tuh ya muncul terus ya. Munculnya berapa kali lihat nanti. Perhitungannya lihat dari mana? Dari frame rate. Jadi ini akan jalan terus jalan. Nah ini bisa kita manfaatin untuk bikin transisi. Ya untuk bikin transisi. Jadi misalkan scriptnya mau bikin karakternya jalan terus, berarti kan harus diulang terus itu. Nah perintahnya letakkan di update. Ya jadi kalau misalkan DX ya DX sama dengan DX plus 1, jadi nilainya kan akan ditambah terus, jualan terus. Nah, kita lihat nilainya berapa. Nah nilainya jalan terus. Ya, jalannya cepat ya, 400-500 itu per berapa detik itu dilihat dari FPS. FPS-nya dia dari mana? Saya lupa. Lalu saat menjalankan update, yang tadi saya katakan update adalah perintah-perintah untuk inputan. Jadi kamu selain kamu tak ajari untuk bikin data variabel, terus ada proses di sini. Nah, kamu bisa menerima inputan. Nah inputan biasanya ditaruh di update. Nah cara mendeteksi inputan itu biar supaya kamu tekan apa di keyboard itu otomatis dibaca terus kan sama update ini. Oh ada penekanan apa enggak? Kamu gunakan kata kunci ini. If ini tuh ngecek ya. Jadi biar perintahmu nggak jalan terus. If input titik get key down input titik. Nah ini mau apa? Mau tekan apa? Mau tekan H atau mau tekan spasi? A ya. Ini mau ngapain? Ini baru skripnya jalan di sini gitu. Nah skripnya apa? Ya kamu tulis dari debug titik log. Apa? Misalnya kamu mau nampilkan DX, ya wis. Nah tapi ini skripnya nggak jalan terus. Beda sama yang tadi. Sekarang ada kayak perintah yang dimana menunggu sampai ada inputan. Di konsol nggak ada. Tapi setelah saya ketika saya tekan A, itu muncul A. Nah ini yang kemarin saya gunakan untuk gerak dari
objek. Apakah Anda paham atau apakah Anda pusing dengan semua ini? Coba lihat komentarnya dulu di chat. Masih ngetik kok. Aduh, yang lainnya gimana nih? Anggo. Ya ini bisa nambah loh. Kalau saya mau tekan A atau tekan B, ya berarti kan pakai O. Nah, O-nya apa ya? Di copy. Tekan A atau tekan B itu cek dulu. Or itu lambangnya gitu. Harusnya kalau C kan sama aja. Klik dulu layarnya, terus tekan A atau tekan B. Bisa ya? AB? Ya bisa. Nah kalau N itu lambangnya apa ya? Ada yang tahu? Ampersand kok. Iya, ya. Teman Tanjaya nanya, kok bedanya start sama update tadi gimana? Kok ada yang bisa bantu saya? Bedanya start sama update itu apa? Tolong, teman kamu nanya. Start itu yang pertama, update itu yang jalan terus. Betul, atau start itu dijalankan sekali saja pertama kali, kalau update itu jalan terus. Atau jelas, Stefanus. Udah paham kok, udah kok paham. Ya, jadi kalau kamu mau nulis inisialisasi variabel diletakkan di mana? Start. Betul. Kamu letakkan tuh di update, yo variabelmu nggak akan mungkin bisa diganti. Karena akan terus seperti ini.